Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Lama tak jumpa ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap bahagia di pondok ya. Mohon maaf sampai sejauh ini kita belum bisa bertemu untuk saling mengenal. Jadi, sementara kami menemui kalian via video ini. Sehingga simak video ini dengan baik ya, sambil berdoa agar pandemi pada saat ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita mulai belajar. Masih ingatkah terakhir kali kita belajar tentang apa? Ayo coba diingat-ingat. Yaps, betul sekali. Kita belajar tentang teks deskripsi. Lebih tepatnya kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara detail atau terperinci. Ingat, teks deskripsi bukan menjelaskan, tapi menggambarkan atau melukiskan. Setiap teks tentu memiliki ciri khas tersendiri kan? Nah, apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Coba kalian ingat-ingat lagi. Nah, lupa ya? Oke, jadi ciri dari teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, yaitu melibatkan seluruh panca indera, baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan indera peraba. Ciri yang ketiga yaitu seolah-olah pembaca ikut melihat sendiri objek yang digambarkan. Dan yang terakhir, objek digambarkan secara detail atau secara terperinci. Bagaimana? Sudah mengerti atau sudah ingat pengertian dari teks deskripsi dan ciri-cirinya? Baik. Bila masih bingung, silahkan dicatat pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dipahami. Nanti silakan ditanyakan pada saat bertemu ya. Lalu, untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis teks deskripsi. Coba tebak, kira-kira ada berapa jenis-jenis teks deskripsi? Yuk, silakan ditebak. Oke, simak baik-baik penjelasan berikut ini dan buktikan tebakan kalian sudah tepat atau belum. Jadi, apakah tebakan kalian tentang jenis-jenis teks deskripsi sudah benar? Jenis-jenis teks deskripsi terdapat 3. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Apa yang disebut dengan teks deskripsi subjektif? Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan kesan atau pengalaman pribadi penulis. Coba kita perhatikan bersama-sama contoh teks deskripsi subjektif berikut ini. Contoh kutipan tersebut, apakah ciri-ciri utama dari teks deskripsi subjektif? Jadi, ciri-ciri yang paling utama dari teks deskripsi subjektif menggunakan sudut pandang keakuan atau menggunakan kata ganti orang pertama. Coba sekarang kalian cari ciri-ciri lainnya dari teks deskripsi subjektif. Apalagi ya jenis teks deskripsi yang selanjutnya? Jenis yang kedua yaitu teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif yaitu teks yang membahas suatu objek dengan betul-betul tanpa memberikan kesan dari penulis. Jadi sudut pandangnya dari objek itu sendiri. Nah, bagaimana contohnya?
Silahkan kalian simak penggalan paragraf berikut. Pada contoh yang baru saja kalian baca, Candi Borobudur dideskripsikan atau digambarkan secara detail dari sejarah dibangunnya, komponen di dalamnya, serta relief yang ada di dinding candi. Selain itu, ada perbedaan yang mencolok dengan paragraf sebelumnya. Kira-kira apa, coba tebak? Yap, pada contoh teks deskripsi objektif, tidak ada kata aku atau jenis pengakuan, sehingga betul-betul difokuskan hanya pada bentuk objek itu sendiri. Lalu, menurut kalian, adakah ciri khas lainnya dari jenis teks deskripsi objektif yang menonjol dan bisa kalian dapatkan? Kira-kira ada atau tidak ya? Kalau kalian menemukan ciri khas lainnya, silakan ditulis di buku catatan kalian dan kita diskusikan ketika sudah bertemu nanti. Nah, masih ada satu lagi jenis teks deskripsi yang belum kita bahas. Tadi kita sudah mempelajari dan membahas jenis teks deskripsi subjektif dan objektif. Lalu, di jenis yang terakhir ini kira-kira apa ya? Jenis teks yang ketiga yaitu jenis teks deskripsi spasial. Jenis teks ini menggambarkan secara detail suatu tempat, ruangan, ataupun bangunan yang berbentuk. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Perhatikan kutipan teks berikut ini. Setelah kalian mencermati kutipan teks tersebut, kira-kira ciri apa ya yang menonjol dari teks deskripsi spasial ini? Apakah kalian tahu? Jawabannya adalah pada paragraf tersebut menggambarkan secara detail tentang suatu ukuran ruangan dan komponennya. Jadi, yang menjadi ciri dari teks deskripsi spasial yaitu ukuran ruangan, yang dapat dibuktikan pada kalimat pertama yang berbunyi, ruangan ini memiliki ukuran 7 x 8 meter yang sangatlah nyaman untuk ditempati. Nah, sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian catat dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama pada pertemuan selanjutnya ya. Wah, tidak terasa sudah 3 teks jenis teks yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja yuk? Yang pertama ada subjektif, dan yang kedua objektif, yang ketiga ada spasial. Nah, yang harus diingat ketiga teks ini memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Yang pertama subjektif, dia berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, kalau yang objektif itu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak ada penambahan kesan dari penulis. Dan yang terakhir adalah spasial, dia lebih ke benda dan ke ruangan. Jadi kalau spasial itu lebih spesifikasi ke jenis benda atau ciri-ciri benda tersebut. Nah, itulah 3 poin penting pembelajaran kita hari ini. Ustazah ingatkan lagi, jangan lupa untuk mencatat seluruh hal-hal poin-poin penting yang ada di pembelajaran pada pagi hari ini. Kenapa begitu? Agar kalian saat bertemu ustaz-ustazah nanti bisa menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Sekian dulu dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.